Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 684. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua raja iblis yang berada di dalam tempat ini sedang dalam bahaya besar karena Raja pertama King Chang telah mengaktifkan kekuatan formasi yang memiliki fluktuasi energi penghancur bagi tubuh fisik dan juga jiwa. Hal itu benar-benar membuat mereka semuanya tertekan untuk saat ini. Dan detik berikutnya, Raja Iblis pria berwajah hantu tiba-tiba saja berteriak, "Sial! Sebenarnya siapa penyusup di dalam tempat ini? Cepat keluar! Jika tidak, maka kita semuanya akan dikuburkan secara bersama-sama." Formasi kuno langit lilin yang telah dikendalikan oleh Raja pertama King Chang semakin mendekat pada mereka. Apabila formasi ini menabrak kepada semua yang berada di dalam tempat ini, jelas akan hancur lebur dalam seketika. Sementara Soyen hanya bisa menyipitkan matanya, dan ketika dia melihat pada formasi yang berada di langit, tampaknya kekuatan formasi itu terbentuk dari 700.000 segel inti. Dan hal seperti ini cukup kuat untuk bisa memenjarakan seseorang yang berada di reinkarnasi ke-7. Bahkan orang yang berada di bawahnya pasti akan langsung tewas. Detik berikutnya, Xi Yuan tiba-tiba saja mengatakan, "Raja pertama, jika Anda benar dalam hal ini, mungkin semua orang akan sangat senang dan kemudian menganggap Anda sebagai seorang pahlawan besar. Tapi jika Anda salah memperhitungkan sebuah informasi, maka Anda akan dihantui oleh sebuah rasa bersalah." 10 Raja Iblis juga merupakan kekuatan yang sangat kuat di dalam dunia 1000 besar kita. Di musim yang penuh gejolak seperti ini, apakah Anda benar-benar berani untuk mengambil resiko sebesar itu? Menggunakan nyawa dari 9 Raja Iblis sebagai ganti kematian dari satu dewa jahat. Hal ini benar-benar tidak sepadan. Apalagi identitas dari dewa jahat yang telah menyusup di antara kita juga belum bisa dipastikan. Mendengarkan ucapan dari seorang Xi Yuan yang merupakan orang kepercayaannya masih membuat King Chang tidak mengubah keputusan, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Alasan kenapa Raja pertama King Chang memanggil semua orang ke dalam tempat ini adalah telah mencurigai identitas mereka. Dan di antara 9 orang yang berada di bawah sana, Raja pertama King Chang tidak yakin bahwa penyusupnya adalah Xi Yuan, karena dia tidak hanya orang kepercayaan, tapi juga merupakan seorang murid yang telah diajarkan selama kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Xi Yuan juga tahu betul urusan internal dari Istana 1000 Besar. Jika dirinya benar-benar pengkhianat dan juga penyusup itu, maka konsekuensinya jelas tidak terbayangkan. Para Raja Iblis yang lainnya kemudian berteriak, "Raja pertama, dasar kau jangkrik!" Sementara Soyen yang sejak tadi memperhatikan formasi kuno langit lilin yang berada di langit, hal ini telah membuatnya segera bergumam. Sebenarnya kekuatan yang berada di dalam formasi itu terkait dengan kekuatan di dalam tubuh dari Raja pertama. Apabila formasi ini meledak, maka tubuh Raja pertama juga akan meledak. Jelas dia bukanlah seorang pengkhianat dan juga penyusup di antara 10 orang di dalam tempat ini. Sepertinya dia sengaja melakukan hal seperti ini untuk menarik keluar si penyusup dan juga pengkhianat itu. Detik berikutnya, pandangan mata dari Raja pertama King Chang melihat pada muridnya Xi Yuan, dan kemudian dia mengatakan, "Xi Yuan, aku khawatir bahwa penyusup di antara kita adalah dirimu." Semua orang cukup terkejut, termasuk Xi Yuan sendiri. Dan kali ini Soyen bersama dengan yang lainnya segera melihat pada Xi Yuan. Namun detik berikutnya Xi Yuan hanya tersenyum, dan kemudian fluktuasi aura yang sangat mengerikan terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini dia lakukan sambil berkata, "Raja pertama King Chang, kau benar-benar memiliki perhitungan yang sangat bagus. Dan kupikir aku tidak akan pernah ketahuan. Tapi ternyata sudahlah." Mendengarkan ucapan dari seorang Xi Yuan tersebut membuat Gukun, Soyen, Raja Petarung, dan juga yang lainnya sekarang berkata dengan tidak percaya, "Xi Yuan,
Sebenarnya penyusupnya memang dirimu, Raja pertama King Chang. Kemudian menatap tajam pada seorang Si Yuan sambil mengatakan, Si Yuan, awalnya kupikir di antara kita bersepuluh, kaulah yang paling tidak mungkin menjadi seorang pengkhianat. Tapi kenapa kau benar-benar membuatku kecewa? Aku tidak menyangka bahwa generasi muda yang telah kubina dengan susah payah selama ribuan tahun ternyata adalah dewa jahat. Dan dewa jahat tersebut benar-benar telah mengintai seluruh aktivitas di dalam istana 1000 besar selama ribuan tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tanpa ketahuan sedikitpun, aku benar-benar orang yang sangat berdosa. Si Yuan pun kemudian tertawa sambil menimpali. Aku cuma heran, kenapa kau bisa tahu identitasku? Padahal aku telah membuat rencana ini dengan sangat rapi dan juga tersembunyi dengan cara yang cukup sempurna. Raja pertama King Chang kemudian menimpali, di antara kita bersepuluh, hanya kau dan aku, pemimpin dari domain pedang, tabib dewa Miao Ling Yin, dan juga para ahli lainnya yang mampu bersentuhan dengan cermin alam surga kekosongan. Dan kau adalah satu-satunya orang yang paling mungkin selain diriku untuk menggerakkan rute dari cermin alam surga kekosongan ini. Sekarang semuanya sudah ketahuan. Kenapa kau belum membuka identitas aslimu? Si Yuan pun kemudian tertawa sambil menimpali. Sebenarnya kalian masih penasaran dengan identitas asliku ya? Rencana yang telah aku lakukan selama 1000 tahun ini akhirnya bisa berakhir juga. Demi bisa mendapatkan gelar sebagai seorang raja pembunuh iblis, aku harus membayar harga yang mahal dengan melenyapkan orang-orang dari rasku sendiri. Dan mereka adalah 2 raja tingkat merah serta 1 orang dengan kekuatan setengah dewa jahat. Namun tidak apa-apa, hal itu sepadan karena aku bisa menyusup ke dalam tempat ini lalu memata-matai rahasia serta rencana yang telah kalian semuanya susun selama ini. Karena diriku sudah ketahuan, maka tidak perlu lagi menyembunyikan identitas. Setelah mengatakan hal seperti itu, Zi Yuan tiba-tiba saja membuka baju yang dia gunakan. Dan detik berikutnya, wajah aslinya pun segera ketahuan. King Chang ketika melihat penampilan asli dari Si Yuan, dia hanya bisa berkata, sebenarnya kau adalah dewa jahat kelima, Raja Iblis Suci. Si Yuan yang telah berubah menjadi Raja Iblis Suci pun tertawa. Karena tujuanku sudah tercapai, maka aku tidak akan bermain-main lagi dengan kalian semuanya. Sebuah sinar cahaya hitam telah dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Raja Iblis Suci ini. Dan kemudian hal seperti itu membuat King Chang tiba-tiba saja mengatakan, sial, dia sebenarnya ingin melarikan diri. Semuanya, tutup ruang itu. Tubuh dari seorang Si Yuan yang merupakan Raja Iblis Suci kali ini telah langsung melesat ke arah langit. Dan kemudian, pum! Fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya sekarang telah membentuk sebuah lubang hitam. Tidak lama kemudian, 2 orang yang menggunakan jubah berwarna hitam keluar dari dalam lubang hitam tersebut lalu melihat pada seorang Si Yuan yang merupakan Raja Iblis Suci ini sambil mengatakan, Tuan, kita berdua datang untuk menjemputmu. Para Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini ketika melihat kemunculan dari 2 sosok berjubah hitam hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah 2 orang dengan kekuatan setengah dewa jahat. Raja Iblis Suci ini benar-benar seorang raja sejati. Pemimpin domain pedang tiba-tiba saja berteriak, siapa yang mengizinkan kalian untuk pergi dari dalam tempat ini? Rasakanlah seni 1000 pedang. Sementara So Yan juga berteriak, kekuatan api suci. Tetua Gukun juga berkata, suara jiwa surga. Berbagai serangan dari Raja Iblis di dalam tempat ini telah langsung meluncur untuk menyerang Raja Iblis Suci dan juga 2 orang berjubah hitam yang baru saja muncul. Kali ini Raja pertama King Chang juga telah melambaikan tangannya dan dia
memfokuskan tekanan dari formasi kuno langit lilin kepada Raja Iblis Suci dan juga dua dewa tengah jahat yang baru saja muncul. Tapi tekanan seperti itu seolah-olah tidak mampu memberikan dampak apapun kepada Raja Iblis Suci ini. Sang Raja Iblis Suci kemudian mengatakan, hanya mengandalkan formasi ini untuk menahan kita. Kau sebenarnya sedang bermimpi di siang bolong. Selanjutnya, berbagai serangan dari gabungan kelompok Soyen juga telah meluncur ke arah Raja Iblis Suci tersebut. Namun, dia hanya melambaikan tangan dan kekuatan hitam yang luar biasa menabrak serangan gabungan itu. Lalu, diar! Semuanya menghilang dalam seketika di dalam ledakan. Menyaksikan hal seperti itu membuat raut wajah Soyen berubah dalam seketika. Dia hanya bisa mengurutkan keningnya dan kemudian Soyen berkata, sebenarnya Raja Iblis Suci ini juga telah mencuri kekuatan dari formasi kuno langit lilin, sehingga tekanan yang diberikan oleh formasi itu tidak berpengaruh pada dirinya. Bagaimanapun juga Si Yuan telah menyusup di dalam istana seribu besar ini selama ribuan tahun sebagai seorang manusia, dan dia secara diam-diam telah mengetahui tentang istana seribu besar ini secara kompleks. Bahkan menurut Xiaoyan, kemungkinan raja pertama Qing Chang juga tidak menyadari bahwa dia telah memelihara sebuah bencana. Salah satu dari sosok berjubah hitam yang berada di belakang Raja Iblis Suci tiba-tiba saja mengatakan, Tuan, bukan saatnya kita melakukan pertempuran di dalam tempat ini. Mari, kita harus segera kembali ke markas ras jahat asing secepat mungkin. Raja Iblis Suci hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia telah mendapatkan informasi tentang tempat persembunyian dari klan Xiao. Maka dari itu, dia harus membawa kembali informasi ini pada markas besar ras jahat asing. Dengan begitu, mereka akan bisa meluncurkan pasukan besar untuk menyerbu persembunyian dari klan Xiao tersebut. Raja Iblis Suci melihat pada Qing Chang dan juga yang lainnya sambil mengatakan, kalian semuanya selamat tinggal. Mari kita bertemu lagi di Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu, tidak akan ada kekuatan besar di dalam dunia ini seperti klan Xiao yang bisa melindungi kalian semuanya. Dan aku ingin melihat bagaimanakah kalian bisa bertahan melawan pasukan ras jahat asing. Setelah berkata seperti ini, Si Yuan atau Raja Iblis Suci melambaikan tangannya, dan kemudian sebuah fluktuasi kekuatan kembali menyebar dari dalam telapak tangan tersebut. Lalu, hal seperti ini berubah menjadi sebuah portal yang akan menghubungkan tempat ini dengan markas besar ras jahat asing. Menyaksikan hal seperti itu, Wu Jitian tiba-tiba saja berkata, orang ini sebenarnya ingin membangun portal dimensi dari tempat ini menuju markas ras jahat. Kita tidak boleh membiarkan dia bisa lolos begitu saja. Rasakanlah kekuatan tinju legendaris. Tidak butuh waktu yang lama, dari dalam tubuh seorang Wu Jitian langsung mengeluarkan energi secara gila-gilaan, dan dia telah melepaskan tinju legendarisnya untuk menggagalkan rencana yang dilakukan oleh Raja Iblis Suci. Pemimpin dari domain pedang juga berkata, rasakanlah kekuatan pedang pembelah langit dan bumi. Dia pun melambaikan pedang besarnya, dan kali ini kilatan cahaya pedang telah langsung meluncur juga untuk memberikan serangan. Menyaksikan hal seperti itu, Si Yuan hanya bisa mengatakan, kalian berdua fokuslah untuk membentuk portal ini, sementara serangan itu serahkan pada diriku. Dua orang berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Raja Iblis Suci atau Si Yuan ini segera membentuk segel di tangannya sambil berkata, segel Raja Iblis. Energi hitam yang agung kini telah keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian degar, hal itu pun berhantaman dengan dua serangan yang telah meluncur ke arahnya. Dalam sekejap, dua serangan itu pun dilenyapkan begitu saja. Xiaoyan ketika menyaksikan kekuatan Raja Iblis Suci ini hanya bisa mengatakan sebenarnya kekuatan asli dari dewa jahat peringkat kelima ini sudah mencapai puncak reinkarnasi ke-6. Ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dewa jahat yang kotor. Sepertinya aku harus menggunakan seni setengah dewa yang telah diajarkan oleh dewa reinkarnasi 6 jalan untuk menggagalkan niat kabur dari
Raja Iblis Suci ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen langsung mengaktifkan kekuatan 7 api suci yang berada di dalam tubuhnya dan juga kekuatan iblis. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan kali ini telah sedikit merebes keluar dari dalam tubuh Soyen, membuat Wu Jitian, sang raja petarung, hanya bisa berkata, bocah ini, kekuatan tersembunyi apa sebenarnya yang berada di dalam tubuhnya? Bahkan kekuatan ini jauh lebih tirani jika dibandingkan ketika dia bertarung dengan diriku. Raja Iblis Suci melihat pada 9 Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini sambil mengatakan, kalian benar-benar sekelompok lalat yang cukup menyebalkan. Jika saja aku tidak tertidur selama ribuan tahun, maka kekuatanku tidak akan pernah berkurang dan aku pasti akan bermain-main dengan kalian semuanya di dalam tempat ini. Baru saja Raja Iblis Suci mengatakan hal seperti itu, detik berikutnya fluktuasi energi menyebar dari belakangnya dan kemudian salah satu sosok berjubah hitam tiba-tiba saja berkata, Tuan, portal dimensinya sudah selesai. Mari kita segera tinggalkan tempat ini. Raja Iblis Suci hanya bisa mengangguk dan kemudian tubuhnya segera berbalik. Menyaksikan hal seperti itu membuat King Chang tiba-tiba saja berkata, apakah dirimu berpikir bisa datang dan pergi semudah itu dari dalam tempat ini? Istana Seribu Besar bukanlah tempat yang bisa didatangi dan juga ditinggalkan seenak hati oleh orang-orang jahat seperti kalian. King Chang pun melambaikan tangannya dan kemudian lingkaran cahaya putih kini telah muncul di dalam telapak tangannya. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Iblis Suci segera mengatakan, hanya mengandalkan serangan semacam itu, kau mencoba untuk menahanku. Mimpi saja kau, King Chang. Dunia Seribu Besar hanya menjadi masa lalu dan di era berikutnya tempat ini akan benar-benar dikuasai oleh ras jahat asing. King Chang tidak peduli dengan ucapan dari seorang Raja Iblis Suci ini dan kemudian dia benar-benar melemparkan lingkaran cahaya putih yang berada di telapak tangannya. Namun tepat ketika hal itu akan mengenai tubuh dari seorang Xing Yuan atau Raja Iblis Suci, energi hitam yang sangat mengerikan pun melahap lingkaran cahaya putih itu dan membuatnya menghilang dalam seketika. Hal ini kemudian membuat Raja Iblis Suci hanya bisa mengatakan, sudah kubilang, semua kekuatan kalian sia-sia dan tidak ada satupun yang bisa menahan kepergianku. Detik berikutnya Soyen telah mengambil langkah untuk maju sambil mengatakan, jika begitu lihatlah apakah kekuatan ini masih tidak bisa menahan dirimu. Cahaya suci, api jahat, sebuah sinar cahaya hijau tua ini telah langsung dilepaskan dari dalam tubuh Soyen dan kemudian berubah menjadi matahari hijau dengan sentuhan energi yang berwarna hijau dan emas. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan telah dipancarkan dari dalam matahari hijau emas tersebut. Menyaksikan hal seperti ini, dua sosok berjubah hitam merasakan tekanan luar biasa dan mereka sangat ketakutan lalu mengatakan, Tuan, cepat, ayo kita segera tinggalkan tempat ini. Jelas mereka menyadari fluktuasi kekuatan dipancarkan dari dalam matahari yang berwarna emas dan hijau bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh mereka. Apabila sampai terkena serangan ini, mungkin keduanya akan langsung lenyap. Karena itu adalah kekuatan yang terlalu kuat dan juga perpaduan dari 7 api suci serta kekuatan iblis. Matahari hijau emas benar-benar memiliki daya rusak yang sangat mengerikan. Raut wajah dari Raja Iblis Suci ketika menyaksikan hal seperti ini juga terlihat sangat jelek. Baru pertama kali ini dia menyaksikan fluktuasi energi yang benar-benar mengerikan. Apabila dia sampai terkena serangan seperti itu, jika tidak mati, mungkin akan menjadi cacat seumur hidup. Sementara Soyen, pandangan matanya telah menajam dan kemudian dia berkata, Dewa jahat peringkat kelima, hari ini adalah hari kematianmu. Rasakanlah kekuatan dari gabungan 7 api suci ini. Dalam sekejap saja, fluktuasi yang dipancarkan dari dalam matahari hijau emas telah membuat seluruh ruang ini bergetar dengan cara yang tidak biasa. Berbagai energi seolah-olah telah dihancurkan dan memberikan sebuah ledakan di mana-mana. Hal itu juga telah meningkatkan suhu di tempat ini yang secara drastis berubah menjadi benar-benar panas. Soyen kembali berteriak, matahari hijau emas, sucikan kejahatan dan lahap sampai tidak tersisa.
Tanpa ragu lagi Soyen pun melemparkan matahari hijau emas itu kepada Raja Iblis Suci. Hal ini benar-benar membuatnya takut karena fluktuasi yang dipancarkan berada di luar jangkauan dari para dewa jahat. Menyaksikan hal itu membuat Raja Iblis Suci hanya bisa mengatakan, sial, bocah ini benar-benar sangat merepotkan dan dia terlalu di luar dugaanku. Pandangan mata dari Raja Iblis Suci kemudian melihat pada portal dimensi yang berada di dekatnya, dan kemudian dia berkata, jika kau tidak segera keluar, maka kita semuanya akan mati di dalam tempat ini. Detik berikutnya fluktuasi energi yang sangat mengerikan berwarna hitam tersebar dari dalam portal dimensi, dan kemudian hal seperti itu bertabrakan dengan matahari hijau emas milik Soyen. Dua gelombang penghancur saling berbenturan satu sama lain dan kemudian menimbulkan fluktuasi yang sangat mengerikan tersebar di mana-mana. Tidak lama kemudian, kedua serangan yang saling bertabrakan itu pun menghilang dalam seketika. Raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan hal seperti ini. Jelas kekuatan yang baru saja muncul dan mampu menghilangkan kekuatan matahari miliknya jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh. Soyen kemudian berkata di dalam hatinya, mampu melawan matahari yang merupakan gabungan dari 7 api suci. Sebenarnya seberapa mengerikan orang yang telah memberikan bantuan kepada Raja Iblis Suci. Pandangan mata dari Raja King Chang melihat Soyen dengan penuh kekaguman. Meskipun serangannya gagal, tapi setidaknya dia berhasil menahan kabur dari seorang Raja Iblis Suci tersebut. Dan kemudian Raja pertama King Chang melihat pada portal dimensi sambil mengatakan, apakah sebenarnya dia memanggil bala bantuan dari ras jahat asing. Soyen buru-buru pergi ke samping dari Raja pertama King Chang, dan kemudian dia mengatakan, berhati-hatilah, fluktuasi yang terpancar dari dalamnya jelas itu adalah fluktuasi dari dewa jahat. Selanjutnya ada suara yang bergema dari dalam portal. Raja Iblis Suci, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar gagal menyelesaikan masalah ini. Setelah suara itu terdengar, bayangan dari seorang pria berwajah pucat kini telah muncul dari dalam portal, dan itu langsung memancarkan fluktuasi energi hitam yang sangat mengerikan. Seolah-olah seluruh energi yang berada di dalam tempat ini akan meledak akibat tekanan yang sangat menakutkan dari energi hitam itu. King Chang ketika melihat kemunculan seorang dengan wajah pucat tiba-tiba saja berteriak, tempat ini merupakan istana 1000 besar. Aku tidak tahu dewa jahat yang mana yang telah berani muncul di dalam tempat ini. Seorang berwajah pucat itu pun segera tertawa. Mohon maaf jika kedatanganku di dalam tempat ini mengganggu acara kalian. Tapi karena kalian berniat untuk menahan Raja Iblis Suci, kemunculanku adalah untuk membawa dia pergi dan kembali ke markas ras jahat. Mengenai diriku siapa, kalian bisa memanggilku sebagai dewa jahat keempat. King Chang pun hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, tidak kusangka bahwa sebenarnya kau adalah dewa jahat keempat. Mimpi buruk jiwa. Mendengarkan ucapan dari seorang King Chang membuat Soyen bersama dengan Raja Iblis yang lainnya raut wajahnya berubah dalam seketika. Pandangan mata dari dewa jahat keempat ini melihat pada Soyen dan juga King Chang sambil mengatakan, Soyen, King Chang, kalian berdua telah masuk di dalam daftar pencarian orang yang harus aku lenyapkan. Namun tujuanku datang ke tempat ini bukanlah untuk berurusan dengan kalian berdua. Jika kalian tidak ingin mati, maka jangan tahan kepergian kita. Sementara Raja Iblis Suci pada saat ini segera berkata, mimpi buruk jiwa. Tempat ini merupakan tempat peristirahatan dari orang-orang kuat istana 1000 besar dan tidak cocok bagi kita untuk berlama-lama. Ayo, kita harus segera pergi. Dan ketika kita sampai di markas besar, maka perang dunia kedua pada saat itu akan segera dimulai. Dewa jahat keempat yang merupakan mimpi buruk jiwa ini tiba-tiba saja tersenyum sambil mengatakan, tidak, kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Raja Iblis Suci kemudian berkata dengan marah, mimpi buruk jiwa, apakah kau ingin melanggar perintah dari pemimpin ras jahat asing?
mimpi buruk jiwa kemudian menimpali. Kau tenang saja, karena aku sudah datang ke tempat ini, maka diriku ingin bersenang-senang sedikit. Keluarlah, kalian tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah mimpi buruk jiwa mengatakan hal seperti ini, dua sinar cahaya hitam telah keluar dari dalam portal dan kemudian hal itu berubah menjadi dua sosok berjubah hitam. Lalu segera mengatakan, "Tuan, apakah Anda ingin kita melenyapkan orang-orang itu?" Soyen dan juga yang lainnya ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, "Sial, sebenarnya mereka adalah dua dewa jahat, 4 dewa setengah jahat. Ini benar-benar mustahil." Mendengarkan ucapan seperti itu membuat mimpi buruk jiwa tiba-tiba saja berkata, "Apanya yang mustahil? Kita selama ini telah membiarkan bakat-bakat hebat kalian di seluruh dunia muncul dalam jumlah yang besar. Jika hal seperti ini saja terjadi kepada orang-orang dunia 1000 besar, maka hal itu juga akan terjadi pada ras jahat asing kita. Kalian harus mengetahui, 7 dewa jahat semuanya memiliki kekuatan tertinggi yang telah diam dalam reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Dan sekarang kekuatan kita semuanya benar-benar di luar imajinasi kalian semua. Rasakan pelukan kematian. Murid-muridku, lenyapkan mereka, telan saja. Dan semua yang berada di dalam tempat ini adalah milik kalian." Dua sosok berjubah hitam yang baru saja muncul kali ini bersama dengan dua sosok berjubah hitam yang telah muncul lebih dahulu untuk memberikan bantuan kepada Raja Iblis Suci. Kali ini telah mengerahkan kekuatan hitam dari dalam tubuh mereka dan kemudian hal itu berubah menjadi hantu-hantu hitam yang tidak terhitung jumlahnya berhamburan di seluruh tempat ini dengan penuh keserakahan serta keragusan yang luar biasa. Tempat yang awalnya tenang telah dipenuhi suara-suara teriakan dari hantu-hantu hitam ini dan kemudian langit juga telah berubah menjadi sangat gelap. Soyen khawatir bahwa saat ini akan menjadi pertempuran yang cukup sengit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah 9 Raja Iblis di dalam tempat ini mampu menghadapi serangan dari hantu-hantu hitam yang telah dikeluarkan oleh anak buah Dewa Jahat peringkat keempat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.